Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya, santri tukang galangan kapal. Menyambung pertanyaan dari Pak Kapten Ridwan Garcia, Ridwan Garcia dan kawan-kawan santri yang lain, serta beberapa pertanyaan dari pemilik kapal dan para praktisi terkait dengan rebuild. Mulai sharing ini, alangkah baiknya para santri atau siapapun yang berkepentingan berminat untuk subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan tayangan video-video dari santri tukang galangan. Kapal yang dibangun kembali ini sebenarnya bukan bagian yang sama dengan pekerjaan survei untuk mempertahankan kelas, tapi pelaksanaannya bisa dibarengkan, bisa disamakan atau bersamaan dengan survei untuk mempertahankan kelas. Nah, satu item yang paling ditakuti oleh pemilik kapal yaitu penggantian plat. Penggantian plat ini sebenarnya disebabkan karena berkurangnya ketebalan plat. Berkurangnya ketebalan plat ini disebabkan karena wastage atau korosi yang ada di plat tersebut. Korosi yang ada di plat tersebut sebenarnya diberi allowance oleh APS, yaitu maximum allowance. Maximum allowance. Jadi kalau tebal plat dikurangi dengan maximum allowance, maka plat itu harus diganti baru. Inilah yang menjadi momok. Namun khusus untuk rebuild, penggantian itu tidak hanya sekedar maksimum, tapi sepertiga maksimum allowance sudah harus dipotong dan diganti baru. Nah, oleh karena itu kita lihat skemanya seperti berikut ya. Para santri tukang galangan kapal yang melakukan rebuild kapal, bila plat lambung kapal kita itu adalah T, kita sebut T ini, taruh kata misalnya 12 mili, maka korosi yang diperbolehkan pada saat rebuild ini itu maksimum hanya sampai di sini saja. Ini karat, disebut dengan TC maksimum. Nah, TC maksimum itu ada dua. Kalau dia masih dalam posisi sepertiga TC, maka dia tidak perlu platnya ini diganti baru. Tapi begitu menembus angka daerah zona renew zone, maka plat ini harus diganti baru.
Dari situ tampak perbedaan jelas ya antara pemeriksaan kapal pada saat pengedokan dan pemeriksaan kapal untuk kepentingan rebuild. Kepentingan rebuild ini jauh lebih berat daripada pada saat pengedokan. Kalau pengedokan misalnya diminution itu sekian ya, kaplatnya itu berkurang sekian, itu belum sampai sekian, ini masih boleh. Tetapi kalau pada saat rebuild itu sepertiganya, ini sepertiganya. Kalau dia lewat daripada sepertiga ini, maka platnya diganti baru. Itulah perbedaan antara pemeriksaan pada saat pengedokan dan rebuild. Sebagai contoh misalnya plat kapal kita adalah 12 mili, maka ketebalan maksimum korosi yang diperbolehkan itu adalah daerah maksimum korosi itu kita kalikan dengan 18,75 sen. Bagi 100. Nah, ini dikurangi sama dengan 12%. 12. Tebalnya maksudnya. Jadi tinggal 9,75. Demikianlah penjelasan singkat saya terkait dengan rebuild dan bagian yang paling esensial. Banyak ya itemnya rebuild itu banyak. Salah satu itemnya yaitu kapal harus dilakukan ultrasonik, dan bila kurang daripada ketebalan yang dipersyaratkan maka harus dipotong dan diganti baru. Semoga tayangan video singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bermaslahat bagi para praktisi maritim, para santri galangan, dan semoga bisa membantu keberhasilan program poros maritim dunia yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dan mempercepat laju transportasi dari Indonesia Timur, Tengah, dan Barat agar cepat, yaitu dengan program tol lautnya. Agar bisa mendapatkan video-video kiriman kami, bisa subscribe agar kita bisa mendapatkan video-video tersebut. Berikan like dan komen ya, supaya para santri ini bisa memberikan jawaban sesuai dengan keinginan dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.